Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Perintah ayah dan ajaran ibu. Perintah dan ajaran ayah dan ibu secara rohani. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 6 ayat yang ke-23-nya, pelita itu berbicara perintah dan cahaya itu berbicara ajaran. Pelita dan cahaya diterangkan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, cahaya yang membuat terang. Jadi ayah dan ibu itu, perintah dan ajaran itu, terang dan cahaya itu berbicara tentang firman. Inilah yang menjadi ayah dan ibu, atau inilah yang dimaksud dari Amsal 6 ayat yang ke-20 itu. Ayah dan ibu berbicara tentang firman. Siapa firman itu? Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 berbicara, dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Berarti ayah dan ibu itu berbicara firman, firman itu sama dengan Allah sendiri. Nah, kita sebagai anaknya, karena kembali dalam Amsal 6 ayat yang ke-20 tadi dijelaskan di sana, dibuka dengan kalimat pertama, hai anakku. Kita sebagai anak harus siap diperintah. Kita sebagai anak harus siap diajar. Kita sebagai anak harus siap dinasehati, ditegur, dididik. Kalau dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan itu berbicara firman, itu berbicara Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Adalah bohong jikalau kita berkata kita anak Tuhan, tapi kita tidak siap diperintah. Kita tidak siap diajar. Ketika diperintah, ketika diajar, ketika dinasihati, ketika dididik, malah kita memberontak. Di sini kita mau cocokkan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, dikatakan di sana, barang siapa berkata dia mengasihi Allah, dia akan melakukan segala perintah Tuhan. Itulah tandanya kalau kita mengasihi Allah. Atau dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, jika kita berkata kita mengenal Allah, ditandai dengan kita akan menuruti segala perintah-perintahnya. Nah, di sini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada contoh dalam Alkitab dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 tentang anak yang hilang. Kenapa dia terhilang? Kenapa dia pergi ke negeri yang jauh padahal sebelumnya dia tinggal di rumah ayah dan ibunya? Karena dia status anak tapi tidak siap diperintah, tidak siap diajar oleh ayahnya. Makanya dia pergi jauh dari bapaknya. Dia pergi ke negeri yang jauh, dan karena dia anak yang tidak siap diperintah, diajar oleh bapaknya, dia mengalami nasib lebih parah, lebih malang dari nasib babi. Kita tahu ceritanya seperti itu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berkata kita adalah anak Tuhan, kita juga harus siap diajar, diperintah oleh Tuhan. Karena dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19 dikatakan di sana, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau dalam Amsal 3 ayat yang ke-12 berkata, Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Oleh sebab itu, kalau kita selama ini mengatasnamakan atau menyebut diri kita adalah anak Tuhan, tetapi kita jauh dari perintah Tuhan, jauh dari ajaran Tuhan, mari bertobat. Kita relakan hati kita
Mari kita bertobat. Apakah Tuhan akan menerima kita? Ya, seperti anak yang hilang itu. Ketika dia menyadari dosa-dosanya, dia menyadari keadaannya, ia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Apakah bapaknya itu menolak dia ketika dia kembali? Tidak. Bapaknya menerima dia, karena dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15 di sana dikatakan, dapatkah perempuan melupakan bayinya yang keluar dari rahimnya sendiri, yang keluar dari kandungannya sendiri? Sekalipun ada perempuan yang begitu, yang seperti itu melupakan bayinya, Tuhan berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Bapa yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa kita yang di sorga. Pastilah dia akan memberikan roti kepada anaknya yang meminta roti. Artinya kalau kita siap diajar, siap menerima perintah Tuhan, kita akan diterima Tuhan.